Oke, sudah dimulai ya. Ya, Oke. Ini kamu sudah menyusun ide penelitian kan? Nah, coba kamu jelaskan ide penelitiannya itu gimana? tunggu Pak, ulangi Pak. Kan kamu untuk ujian tengah semester ini sudah ada ide penelitian. Nah, coba disampaikan idenya seperti apa. Kan kamu akan mengembangkan sistem gitu kan? Ya, coba. Oke, kamu jelaskan jadi, pada saya. rencana dari penelitian yang mau dijalankan ini tuh tentang perencanaan dari sistem informasi pencatatan persediaan. Oke, Di sebentar. Ini perusahaan pencatatan persediaan atau sistem informasi akuntansi persediaan? pencatatan persediaan. Maksudnya pencatatan itu gimana? Jadi di sini saya menemukan bukan menemukan tapi memang ada permasalahan di sana di pencatatan, di mana pencatatan itu kan masih sistemnya manual, baik dari barang produksi masuk, barang bahan baku masuk, terus bahan baku yang diproduksi sampai barang jadi yang dikirim ke marketing, itu semua masih dalam manual dan sering terjadi pencatatannya tidak sesuai misalkan dari bagian produksi mengirim barang ke bagian marketing jumlahnya sekian, tetapi ketika jumlahnya sekian tapi di marketing barang yang dia terima dari produksi berbeda, jumlahnya berbeda dari yang dikirim dari bagian produksi. Nah, mahalnya juga di bagian bahan baku, ketika bahan baku dikirim ke bagian produksi jumlahnya sekian di catatan bahan baku, tapi di bagian produksi jumlahnya tidak sama dengan yang di bahan baku. Nah, ini yang menyulitkan pencatatan persediaan di bagian keuangan nanti. Oke. Pertama, istilahnya yang betul itu adalah sistem informasi akuntansi persediaan. Kalau hanya sekedar pencatatan, nyatet saja itu tidak ada maknanya. Ya. Dan ini juga terkait dengan nantinya mungkin manajemen persediaan, sudah nanti berbeda lagi. Nah, sekarang yang kamu sampaikan ini baru pada tahap gejala. Jadi ada perbedaan, misalnya bagian gudang lah ya, gudang kirim bahan baku ke produksi, katanya sekian 100 unit, tapi sampai di tempat produksi ternyata berbeda. Nah, perbedaannya ini lebih besar atau lebih kecil? Biasanya. Lebih besar. Lebih besar. Tapi ini relatif Pak, kadang lebih besar, kadang lebih kecil. Jadi kadang di bagian produksi berlebihan, kadang kekurangan gitu. Ini perusahaan apa toh? Pangan Pak, PT Lingkar Organik Indonesia. Pangan. Nah, mereka beras tadi ya. Saya sudah baca beras. Berasnya dijadikan apa? Jadi dia itu ada beras dari petani, terus di bagian sini tuh di perusahaan ini tuh dia mempacking, mengemas dan memasarkan. Mempacking dan memasarkan. Jadi hanya pengemasan beras. Gitu pengemasan ya. Pemasarannya. Nah, sekarang ini mari kita lihat alurnya gitu ya. Jadi dari petani itu ke gudang bahan baku kan ya, betul ya? Ya, betul. Dari gudang baku nanti ke pabrik untuk dikemas. Dari pabrik yang sudah dikemas dikirim ke marketing. Ya. Catatannya berbeda, gitu ya? Catatan berbeda. Baik. Nah, sekarang dari gudang ke pabrik itu pencatatannya satuannya apa? Satuannya kilogram. Kilogram. Jadi beras datang itu dalam bentuk apa? Maksudnya dikemas dalam per karung. Per karungnya lalu ditimbang. Ya. Atau bagaimana? Atau dianggap satu karung sekian kilo gitu atau ditimbang masing-masing? Jadi satu karung itu kalau dari petani itu petani menghitungnya 25 kg. Nah, tapi sampai di gudang itu ditimbang lagi karena dia tidak pas di 25 kg. Kadang lebih 25,12, 25,15, kadang 24,95 gitu. Kenapa itu Anom? Kok bisa berbeda? Kalau
dari yang aku amati itu biasanya itu karena ada perbedaan dari alat timbangannya, Pak. Oke, baik. Mungkin alat timbangnya berbeda, betul. Tapi juga ada kemungkinan yang lain. Beras itu adalah komoditas yang peka terhadap lingkungan. Jadi, jadi ketika itu di level petani, itu harus dicek dari level petani itu beras itu beras ya, bukan gabah kan ya? Bukan. Oke, saya sudah digiling ya. Digiling. Oke, nah itu kadar airnya berapa? Nah, sehingga mungkin saja kalau terutama dalam cuaca yang kering atau kalau cuaca kering bisa jadi atau panas bisa jadi dari tempat petani ke gudang itu terjadi penguapan air sehingga berkurang. Satu. Kalau sedang cuaca hujan mungkin kelembapannya tinggi itu menyebabkan kadar air di dalam beras bertambah sehingga menjadi sedikit lebih berat. Itu terjadi. Saya dulu pernah di grupnya Intan Pariwara, ya, di divisi bukan divisi, anak perusahaan percetakan mereka namanya PT Macanan. Itu mesin cetak mereka itu kalau pas musim kemarau itu nyetaknya langsung ini, gitu kan. Lalu ada tiang-tiang dan roller di atas. Saya tanya, tiang dan roller di atas itu untuk apa? Oh, itu kalau musim hujan. Jadi kalau pas musim hujan, kertasnya itu naik ke atas dulu, baru kemudian turun ke mesin cetak. Loh, untuk apa? Karena lembab. Jadi ketika ke atas itu, ini dikeringkan, dan baru ke bawah. Nah, itu menyebabkan ada penambahan waktu produksi. Waktu cetak. Nah, dugaan saya di beras juga demikian. Oke, itu dari petani ke gudang. Biasanya, di gudang disimpan berapa lama? Kalau yang itu relatif. Sebelum. Jadi tergantung dari permintaannya marketing. Kadang barang baru sampai bisa langsung diproduksi. Nah, itu yang harus kamu lihat juga. Gudangnya, kondisi gudangnya seperti apa? Apakah lingkungan ataupun juga suhu kelembapan di dalam gudang itu diatur atau hanya dibiarkan begitu saja? Nah, itu ada pengaruhnya juga. Saya nggak tahu berapa besar ya, tapi itu berpengaruh. Lalu kalau musim hujan dan musim kemarau berpengaruh. Ya, itu. Lalu semakin lama satu beras itu di dalam gudang, tentunya juga akan terpengaruh cuaca semakin berat. Semakin sering. Kamu tahu Jack Daniels ya? Minuman keras Jack Daniels. Oh, ya. Kalau menjadi penggemar juga nggak apa-apa kok. Saya juga menikmati. Nggak pernah minum? Belum, Pak. Oh, belum? Waduh. Oke. Jack Daniels itu dalam proses produksinya, setelah dia whisky-nya itu jadi, disuling segala macam, kemudian harus disimpan di dalam tong kayu selama minimal berapa tahun. Selama disimpan di situ, itu dia menguap. Ada sekitar berapa persen itu dia menguap. Kalau menurut mereka itu jatah, jatah peri gitu ya, atau itu jatah setan menunggu lah gitu ya mungkin. Tapi pasti hilang. Oh sorry, jatah malaikat katanya itu. Jadi kan itu menguap dari dalam tongnya. Sehingga di awal ketika itu dimasukkan ke dalam gudang untuk disimpan, dan gudangnya itu sangat sangat diatur oleh mereka. Suhunya, kelembapannya itu diatur semua. Tapi dengan cara itu pun tetap menguap. Karena kan kayu itu berpori-pori yang nggak mungkin rapat seperti plastik. Dan di Tennessee itu, di tempat Jack Daniels itu dibuat, itu cara membuat whisky-nya itu diatur dengan undang-undang. Jadi kalau tidak dibuat dengan cara seperti bisa dimasukkan tong plastik, nggak bisa disebut bourbon whisky atau Tennessee whisky, nggak bisa. Itu ada aturannya. Oke. Nah, karena itu maka dia menguap. Sehingga nanti kalau itu masuk, katakanlah satu tong kayu itu isinya 100 liter, nanti kalau sudah jadi keluar itu nggak 100 liter. Gitu loh. Nah, dugaan saya dalam beras itu kemungkinan terjadi. Oke. Ya, itu dari petani lalu dari gudang ke pabrik,
itu juga kemungkinannya sama. Maka tadi saya tanya berapa lama dia ada di dalam pabrik. Nah, dan yang perlu kamu camkan di sini atau perlu nanti digali lebih lanjut, seberapa sering terjadi perbedaan. Nah, bedanya itu begini, kalau di pabrik dengan dari gudang, kalau di gudang itu kan karung per karung kira-kira 25 gitu ya. Ya. Oke. Lalu dari gudang bahan baku ke pabrik itu ngirimnya satuannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk karung itu, Pak. Jadi Karung kalau juga. dari gudang ke bagian produksi, permasalahannya itu kalau tadi kan dari berat karung kalau dari petani ke bagian gudang. Kalau dari bagian gudang ke bagian produksi itu biasanya kesalahannya itu dari jumlah karung yang dikirim. Jumlah Jadi karungnya, misalkan oke. jumlah karung ini. Oke, ya baik. Oke, itu yang tadi soalnya di idemu tidak ada itu, hanya perbedaan. Ya. Oke, tapi sekarang lebih jelas. Oke. Nah, rata-rata itu perbedaannya kira-kira berapa karung? Rata-ratanya tuh biasanya berlebih 1 karung atau enggak berkurang 1 karung. Jadi tetapi terkadang bisa 1 sampai 2 karung. Oke. Itu seberapa sering terjadi frekuensinya? Frekuensinya kalau dalam 1 minggu nih biasanya tuh kadang 2/5 atau 3/5. Jadi 3/5 itu kayak kan maksudnya? maksudnya kan 5 ini kan 5 hari produksi kan, dari hari Senin sampai hari Jumat. Kadang ya itu tadi di hari ini kadang bisa salah, kadang besoknya ada salah. Walaupun Tapi yang di lain sorenya tidak. ada walaupun di sorenya kan biasanya ada penyesuaian, ada dari satu pegawai dia melakukan pencatatan ulang kan untuk melihat sebenarnya ada berapa total produksi hari ini. Kadang itu nggak ketemu, akhirnya dimanipulasi. Oke. Nah, dari gudang ke tempat pabrik produksi itu jaraknya jauh? Enggak. Satu kompleks masih ya? Dia cuma beda masih satu kompleks. Sebelahan. Oke. Nah, sekarang yang perlu kamu lihat nanti itu adalah prosedur barang keluar dari gudang dan barang masuk ke pabrik. Bahan baku itu seperti apa? Ya. Karena ini ada perbedaan dan frekuensinya setiap minggu antara 2 sampai 3 karung gitu ya. Ya kan? Tadi ceritamu. Nah, ini lumayan untuk diamati. Rata-rata kalau produksi itu kebutuhannya berapa karung dalam seminggu? Kalau dalam seminggu, dia itu kalau sehari kurang lebih 1 ton. 1 ton. Iya kurang lebih dalam seminggu ya kurang lebih 5 ton. 5 ton. Oke, itu kan 1000 dibagi 25, berarti 40 karung per hari ya, kira-kira. 40 karung per hari. Berarti kan 200 karung per minggu. Ya, itu bisa meleset sampai katakanlah 3. Berarti sebetulnya margin of error-nya itu 1,5% kalau saya nggak salah. Benar ya? Oke, baik. Nggak apa-apa. Ini nanti akan saya jelaskan berikutnya. Baik, lalu kalau dari bagian produksi ke marketing, itu kelirunya bagaimana? Nah, jadi kalau dari bagian produksi ke marketing, itu kan dia pengemasannya kan ada yang 500 gram, 1 kilo, terus 2 kilo, 2,5 sama 5 kilo. Nah, untuk yang 500 gram sampai 2 kilo, itu pengirimannya nanti itu menggunakan keranjang. Nah, kalau 500 kilo dalam satu keranjang itu biasanya ada 100 piece. Nah, untuk yang 1 kilo, satu keranjangnya ada 26. 2 kilo, satu keranjangnya ada 17. Nah, biasanya